Terima kasih Anda masih bersama kami. Informasi selanjutnya, Saudara, pengiriman calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia ditahan sementara karena pemerintah Malaysia dinilai tidak menaati MOU yang telah ditandatangani. Pemerintah menahan sementara pengiriman CPMI ke Malaysia dengan alasan pemerintah Malaysia tidak mentaati MOU yang ditandatangani seperti gaji, masih menerima TKI ilegal. Meskipun pemerintah laksanakan hold, namun 22.000 CPMI NTB yang masuk job sistem penempatan dipastikan berangkat. Pemberlakuan penahanan sementara pengiriman berlaku bagi CPMI yang job ordernya baru diajukan. Hal ini bukan berarti stop tidak sama sekali atau tidak boleh melakukan penempatan PMI di Malaysia. Duta Besar Indonesia yang ada di Malaysia istilahnya di hold sementara. Jadi semua job order yang sudah ada itu silakan tetap berjalan. Yang sudah job order yang sudah masuk di dalam sistem penempatan itu tetap berjalan. Beda kalau di stop. Kalau di stop itu kan sudah tidak boleh kita menempatkan TKI ke sana. Jadi yang kita hold sementara ini adalah PM itu job yang sekarang yang mau diajukan yang baru. Penahanan sementara pengiriman CPMI agar MOU yang ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan Malaysia ditaati agar hak-hak buruh migran terlindungi. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Tim pengendali inflasi daerah Kota Mataram sidak pasar tradisional. Dalam sidak ini, petugas menemukan harga sejumlah bahan pokok masih melambung tinggi. Antisipasi gejolak harga dan ketersediaan bahan pokok, tim pengendali inflasi daerah kota melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional. Saat sidak di pasar tradisional Dasan Agung, harga bahan pokok melambung tinggi diantaranya cabai rawit, cabai besar, bawang merah, dan tomat. Wakil Wali Kota Mataram Mujibur Rahman menjelaskan, pemerintah daerah akan mengupayakan surplus untuk bisa menambah stok di Kota Mataram dengan memperkuat kampung tanggap inflasi, serta akan menginstruksikan aparat di bawah untuk mengedukasi warga yang mempunyai lahan kosong untuk menanam sendiri komoditas yang mempengaruhi inflasi ini. Jangka pendeknya yang seperti tadi kita mengupayakan daerah-daerah yang surplus ya bisa menambah stok di Kota Mataram. Kemudian untuk jangka panjangnya nanti kita perkuat kampung tanggap inflasi. Kemudian kita minta aparatur kita tingkat bawah sama lurah sampai jajarannya di bawah mengedukasi warga yang memiliki space ya di rumahnya. Pedagang bahan pokok Jauhariah menjelaskan, tinggi harga sejumlah bahan pokok seperti diantaranya cabai besar, bawang merah, tomat, dan cabai rawit karena kurang pasokan dari distributor. Yang yang masih mahal tetap harganya cabai besar, bawang merah, tomat, sama cabai rawit. Kalau cabai besar modalnya 65 di pasar Pertais. Jualnya 75. Tomat juga begitu, Bu. Ya? Tomat juga begitu. Tomat ya, tomat. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Sementara itu, Saudara, ratusan calon pekerja migran Indonesia asal Lombok Timur terancam gagal berangkat akibat kebijakan penghentian sementara pengiriman ke Malaysia. Para calon pekerja Indonesia ramai mengikuti seleksi untuk bekerja ke sejumlah negara termasuk Malaysia di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur. Data Januari sampai Juli 2022, dari 1.281 CPMI yang mendaftar, 700 diantaranya memilih mengadu nasib ke negara jiran Malaysia. Rata-rata mereka sudah mengantongi job order dan tinggal menunggu visa untuk berangkat. Namun sayang, mereka terancam gagal berangkat setelah pemerintah menghentikan sementara pengiriman PMI ke Malaysia, padahal negara tujuan Malaysia masih menjadi favorit CPMI untuk bekerja di sektor formal maupun informal. Saya nggak bilang kalau berangkat kan belum keberangkatan, ini yang proses mungkin ada sekitar ya ratusan ya. Ratusan karena setiap video ada 20, 30 kan. Sudah ada job order anunya. Itu makanya dia berani mendaftarkan itu karena berdasarkan MU yang dulu itu kan sudah punya job order, kemudian berproses merekrut, kemudian melakukan seleksi di tempat kita, mendaftar, menseleksi, sehingga kita
selanjutnya kan memberikan rekomendasi untuk pembuatan paspor. Dengan kebijakan ini, para CPMI diharap bersabar dan tidak memilih bekerja ke luar negeri menggunakan jalur tidak resmi yang dapat merugikan CPMI sendiri, sembari menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda berikut ini.